ilmu sosiologi itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Di sini Ibu menggambarkan perubahan sosial dari pengertian para ahli atau para tokoh sosiologi. Yang pertama ada dari Gilin dan Gilin. Mereka mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Sela Somarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilakuan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Ini adalah pengertian dari perubahan sosial menurut para tokoh. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa perubahan sosial itu adalah proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Nah, unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam masyarakat biasanya mengenai nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, kebiasaan, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah pengertian perubahan sosial secara umum. Lalu, kenapa perubahan sosial dapat terjadi dalam masyarakat? Apakah ada masyarakat yang tidak berubah? Pertama, perubahan sosial itu pasti terjadi di dalam masyarakat. Walaupun masyarakatnya tradisional sekalipun, masyarakat itu akan mengalami perubahan sosial, karena perubahan sosial sifatnya mutlak di dalam masyarakat. Kenapa bisa perubahan sosial itu bersifat mutlak? Karena pada dasarnya masyarakat itu bersifat dinamis. Dinamis adalah berubah-ubah atau bergerak. Karena masyarakat berubah-ubah atau bergerak karena memenuhi kebutuhan hidup, sehingga perubahan sosial itu pasti terjadi. Itulah mengapa perubahan sosial selalu terjadi di masyarakat, karena pada dasarnya sifat masyarakat itu bersifat dinamis. Perubahan sosial itu akan mempengaruhi di segala bidang atau lini di dalam masyarakat. Perubahan sosial bisa terjadi di dalam teknologi, atau perubahan sosial bisa terjadi di bidang pendidikan, dan di bidang ekonomi, serta di bidang hukum. Perubahan sosial itu akan mempengaruhi segala kehidupan masyarakat yang ada. Di sini Ibu memberikan contoh sebuah perubahan sosial dalam masyarakat. Kita bisa melihat bahwa pada zaman dahulu, untuk membajak sawah, para petani masih menggunakan hewan atau kerbau untuk membajak tanahnya agar subur. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, saat ini sudah jarang sekali petani yang menggunakan hewan. Kebanyakan dari mereka sudah beralih menggunakan kemajuan teknologi, yaitu menggunakan mesin traktor. Mesin traktor ini adalah perubahan dalam bidang teknologi. Dan karena adanya mesin traktor, tentu mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat petani. Yang pertama, perubahan yang terjadi adalah petani lebih praktis untuk dapat bekerja atau untuk memanen hasil padi. Untuk menanam, untuk menanam padi itu lebih efektif dibanding menggunakan hewan. Yang kedua, ketika mereka lebih efektif untuk menanam, maka jumlah panennya akan lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga dapat lebih memakmurkan kehidupan petani-petani di Indonesia. Itu adalah salah satu contoh perubahan sosial di dalam desa atau suatu masyarakat desa. Perubahan sosial sendiri bisa menyebabkan kemajuan dan bisa menyebabkan kemunduran.
Seperti yang Ibu contohkan di sebelumnya, karena adanya sebuah teknologi maju, itu akan mempengaruhi kemajuan terhadap masyarakat itu sendiri. Sedangkan perubahan sosial di satu sisi juga bisa menyebabkan kemunduran. Artinya, akan ada budaya-budaya yang lain yang akan membuat kemunduran dalam masyarakat tersebut. Atau ada dampak negatif yang membuat masyarakat tersebut tidak berjalan dengan baik karena adanya perubahan sosial. Itulah disebutkan bahwa perubahan sosial bisa membuat kemunduran suatu masyarakat. Nah, ini adalah contoh dari kemunduran yang disebabkan dari perubahan sosial. Di satu sisi, karena adanya kemajuan teknologi di bidang transportasi, justru itu mengalami kemunduran dalam masyarakat karena justru menimbulkan kemacetan, bahkan menimbulkan polusi. Ini bisa disebut dengan kemunduran suatu budaya dalam masyarakat akibat perubahan sosial. Selain itu, kita juga pasti sering mengalami gejala seperti ini, yaitu ketika ada kemajuan teknologi handphone atau alat komunikasi yang jauh itu lebih dekat, sedangkan yang dekat menjadi menjauh. Ini adalah suatu kemunduran budaya interaksi yang ada di dalam masyarakat. Jadi seperti pisau belati, perubahan sosial juga memiliki dua mata, yaitu bisa menyebabkan kemajuan, tapi di satu sisi bisa menyebabkan kemunduran. Nah, menurut Robert Hallowler, ada dua teori utama adanya pola perubahan sosial. Yang pertama ada teori siklus, dan yang kedua ada teori perkembangan. Teori siklus, seperti namanya, dia berbentuk siklus atau memutar. Maksudnya adalah perubahan tersebut terjadi secara berulang-ulang. Jadi apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan yang telah terjadi sebelumnya. Misalkan mereka punya perubahan yang sama lagi, itu lagi, itu bisa disebut perubahan secara teori siklus. Atau pola perubahan siklus yaitu pola perubahan yang menyerupai spiral. Contohnya itu adalah di bidang fashion. Mungkin di tahun 1600 fashion seperti ini yang sedang trending. Lalu di tahun 2010 itu bisa lebih bergaya lebih casual atau lebih modern, tapi di tahun 2015 justru balik lagi ke tahun 1600 yaitu lebih ke arah old fashion atau fashion yang lama justru lebih trending lagi, menjadi trending lagi dan menjadi diminati lagi. Nah, perubahan seperti ini disebut siklus, yaitu perubahan itu bersifat mengalami perubahan yang sama atau terjadi kembali seperti perubahan yang sudah terjadi. Sedangkan teori yang kedua ada teori perkembangan atau biasa disebut linear. Berbeda dengan teori siklus, kalau teori siklus bentuknya spiral, sedangkan teori perkembangan berbentuk maju lurus ke atas. Berarti di sini perubahan sosial itu dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Nah, berarti di sini ada perubahan sosial ini memiliki perkembangan yang tadinya tradisional menjadi masyarakat lebih modern dan lebih maju. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Teori evolusi adalah teori yang terjadi dengan gerak yang lambat, sedangkan teori revolusi itu perubahan yang terjadi dengan secara cepat, tapi memiliki sama-sama yaitu menuju arah yang lebih modern atau lebih maju. Contohnya, Ibu memberikan di sini ada contoh perkembangan teknologi karena modernisasi, alat transportasi, dan alat komunikasi atau alat teknologi seperti komputer. Yang pertama sepeda. Sepeda yang tadinya tanpa mesin akhirnya
ada perubahan menjadi ada mesinnya, yaitu tercipta motor atau mobil, bahkan sampai ke kapal dan pesawat terbang. Itu adalah contoh perkembangan atau teori perkembangan perubahan sosial. Nah, yang kedua ada yang tadi mesin ketik, tapi sekarang berubah menjadi komputer jinjing atau yang biasa kita kenal dengan laptop. Bahkan sekarang sudah lebih modern lagi dengan adanya iPad atau tablet, itu lebih efisien lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kemajuan teknologi ini diciptakan agar manusia lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya bisa dibilang ini adalah teori perkembangan, karena tadi berawal dari masyarakat tradisional menuju masyarakat lebih modern. Nah, sekian dari Ibu. Sekiranya sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran kita tetap dua arah, Ibu mengharapkan feedback kalian di kolom komentar di Google Classroom, sehingga kita bisa berdiskusi bersama mengenai materi-materi yang dianggap masih kurang paham. Sekiranya sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.